Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Kita berjumpa kembali pada edisi renungan harian yang kita cintai ini. Dan kita merasa bersyukur bahwa kita masih diberikan oleh Tuhan napas kehidupan, di mana pada malam hari itu kita dijagai di dalam ketentraman dan kenyamanan oleh Tuhan kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita bersyukur dengan mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini dari Ibrani 13 ayat 5 dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Heber 10 ayat 5. Unang ma marholongi roha di hepeng pangalau muna. Hasabapok kamu ma na adong. Ibana sadiri do mandok. Sandok naso tadi konokku doho. Sandok naso pasoboku doho. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya firman Tuhan bagi kita adalah untuk mengingatkan kita agar hendaknya kita tidak menjadi hamba uang, karena hamba uang tidak akan pernah merasa cukup. Bapak Ibu saudara-saudaraku, pernah tidak kita terpikir bahwa orang-orang yang terjerat korupsi adalah orang-orang yang ditangkap oleh KPK, bukan orang yang miskin secara materi. Mengapa mereka korupsi? Jawabannya jelas, karena sebenarnya mereka adalah hamba uang dan cinta uang. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mencukupkan dirinya dengan apa yang ada padanya, karena segala sesuatunya atau yang dia miliki tidaklah cukup bagi mereka. Apapun yang sudah mereka dapat, tidak akan pernah mereka menganggap cukup. Bahkan sekalipun yang dimilikinya sudah lebih dari yang dipunyai oleh kebanyakan orang lain, mereka ingin mempunyai lebih lagi dengan cara apapun, termasuk korupsi. Oleh sebab itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Uang bukanlah Tuhan yang baik. Melalui firman ini dinyatakan kepada kita agar kita hendaknya memperlakukan uang sebagai alat tukar, sarana untuk memenuhi kebutuhan, tidak lebih dari itu. Kita harus memiliki sikap hati yang baik. Jangan memperlakukan uang lebih dari alat tukar. Jangan biarkan uang itu mengatur hidup kita. Percayalah bahwa kita akan hancur bila kita menjadi hamba uang. Dan ketika kita menjadi hamba uang, maka kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Oleh sebab itu, firman Tuhan sangat tegas dan sangat baik yang mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yaitu bahwa Tuhan menginginkan kita agar kita tidak melakukan kejahatan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Maka janganlah kita cinta akan uang, tetapi kita cinta akan Tuhan. Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Immanuel? Percayakah kita akan hal itu? Apakah kita mempunyai iman bahwa apapun keadaan kita, Tuhan itu ada bersama dengan kita? Tuhan tak sekalipun meninggalkan kita. Lalu mengapa kita menghambakan diri pada uang
dan mencintai uang lebih dari Tuhan. Ingat bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang bukan untuk dicintai, tetapi Tuhanlah yang harus kita cintai dengan segenap hati kita. Bahkan kita perlu belajar untuk mencintai Tuhan dibandingkan dengan uang yang kita miliki. Bukan karena Tuhan kekurangan atau membutuhkan uang, namun diajarkan kepada kita untuk belajar untuk lebih mencintai Tuhan daripada mencintai uang. Oleh sebab itu, pergunakan uang itu sebagai sarana untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab memang Tuhan tidak memerlukan uang. Namun, pekerjaan Tuhan di dunia ini atau pelayanan gereja di dunia ini memang memerlukan uang atau dana. Tuhan juga sendiri memiliki uang kas untuk menopang pelayanannya, kas yang dipegang oleh Yudas yang kemudian jatuh ke dalam dosa oleh karena cinta uang. Oleh sebab itu, uang hanyalah sarana, bukan tempat untuk menggantungkan hidup kita. Uang bukan tempat untuk mempercayakan diri kita kepadanya. Sebab firman Tuhan sendiri mengingatkan bahwa orang yang mempercayakan diri kepada uang atau kekayaan akan jatuh, seperti yang dikatakan dalam Amsal 11 ayat 28, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun dan kepada siapapun kita hari ini, kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita menggantungkan iman kita dan menerapkan iman kita dengan penuh keyakinan dan memperteguh iman kita dengan senantiasa menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa dengan beriman kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Jadi janganlah menggantungkan diri kita kepada uang, tapi gunakanlah uang itu untuk melayani Tuhan. Amin. Kita bersekutu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwasanya Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa hingga pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Dan kami sadar ya Tuhan, memang betul bahwasanya uang dapat memberikan kesenangan kepada kami, dapat kami berikan atau kami belikan segala sesuatu, apapun itu yang kami kehendaki. Tapi uang itu bukanlah segala-galanya, karena kami tahu bahwa segala kebutuhan kami telah Tuhan persiapkan di dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa tetap berada di dalam jalan Tuhan, dan ingatkan kami ya Tuhan, agar senantiasa untuk mencintai Tuhan dari segala yang ada, dari segala yang kami miliki, karena segala sesuatunya yang telah kami miliki, yang ada pada kami adalah merupakan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan dengan mempergunakan uang itu sebaik-baiknya, terlebih ya Tuhan untuk memuliakan bagi nama Tuhan. Sertai dan lindungi kami, yaitu umat-Mu, dalam melaksanakan segala aktivitas kami. Bagi anak-anak kami ya Tuhan, Tuhan lindungi, Tuhan berikan ya Tuhan segala kepintaran bagi mereka. Tuhan jagai yang berada jauh daripada kami, baik dalam pekerjaannya maupun di dalam sekolahnya, studinya, agar mereka tidak terpengaruh
akan pergaulan-pergaulan bebas yang membuat mereka ya Tuhan jatuh di dalam kejahatan, dan juga Tuhan menopang kepada saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan, baik itu ya Tuhan dalam kemiskinan maupun dalam satu penyakit. Kiranya Tuhan memberikan kepada saudara-saudara kami berkat yang ada padamu, kepada saudara-saudara kami yang mencari kebutuhan hidupnya ya Tuhan. Demikian Tuhan berikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dalam suatu sakit penyakit. Kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami yang lanjut usia agar senantiasa bersyukur, terlebih ya Tuhan atas perlakuan daripada anak-anak mereka yang menyenangkan hati mereka. Untuk itu dengarkanlah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.